kabul. Dan dengan kamu akhirnya ijab kabul dengan walinya, itu berarti kamu harus bertanggung jawab atas akhiratnya, bertanggung jawab atas dunianya, mendidiknya, melengkapi semuanya, pakaian, tempat tinggal, ya, makanan dan segala macam. Saking mahalnya wanita. Di saat zaman sekarang ya pun, dan kita lihat ya, ada yang mohon maaf bisa ditiduri hanya dengan dipacarin sekali dan hanya modal ditraktir makan sekali. Itu pun makannya mohon maaf di tempat yang tidak mahal. Kejadiannya pun di hotel murah pula. Sedangkan wanita itu demi Allah amat sangat mahal, ya. Sehingga tolong lihat, sampai lihat bahwa nasib istri nanti dia alam setelah kematian itu, maka suami harus dimintai pertanggungjawabannya juga, saking mahalnya, ya. Maka iya betul bahwa salah satu tugas utama suami itu bukan sekedar nafkahin, tapi adalah menjadi tameng bagi api neraka bagi istrinya, ya. Walaupun aku juga pengen nyebutin ya biar adil ya. Saking mahalnya peran suami itu sampai harus ikut bertanggung jawab atas nasib akhirat istrinya, sampai ada riwayat seperti ini. Kalau ada seorang istri yang suaminya mohon maaf ya, terluka dan berlumur nanah sekujur tubuhnya, lalu istrinya bersihkan sampai dijilatnya sekujur tubuh, itu belum cukup untuk membayar ketaatan kepada suaminya. Saking suami, segimanapun ngaconya itu suami, tapi memang dia akan nanti dimintai pertanggungjawaban terkait, bukan nanggung dosanya ya, tolong dibedakan. Karena kalau misalkan kayak contoh Nabi Lut, istrinya ngaco, tapi Nabi Lut udah ingetin, maka ya dia tidak bertanggung jawab lagi atas dosa istrinya. Jadi ingat, dimintai pertanggungjawaban itu adalah, kok kamu nggak ngajarin, kamu bisa lo dakwahin, kamu bisa lo ajarin. Itunya yang akan ditanya. Ketika dia tidak melakukan itu, dia ada tanggung jawabnya di hadapan Allah. Tapi bukan berarti suami udah soleh, istri ngaco, maka otomatis si suami harus disisa gara-gara, bukan nanggung. Karena kata Allah di Al-Quran, wala taziru waziratu wizra ukhra. Orang itu tidak menanggung dosa orang lain, ya. Tapi dia punya kewajiban, yaitu mendidik, menafkahi. Dia tidak mendidik, tidak mendidiknya itu yang membuat dia dihukum, gitu loh. Bukan dia nanggung dosanya secara, ya ibarat catatannya, ini kamu yang dihukum deh, ini saya udah dapat catatan nih, saya harus disetrika. Ya udah suami aja deh yang disetrika, bukan kayak begitu, bukan kayak begitu. Dan itu dia, kita bisa bicara tentang gimana harusnya suami ke istri, kita bisa juga bicara gimana istri harusnya ke suami. Semuanya lengkap dalilnya. Tapi kalau pengen bilang kayak begini, Bu, cerai itu dalam Islam boleh, meskipun itu adalah perbuatan halal yang dibenci oleh Allah. Makanya tolong kalau iya pun itu harus benar-benar jadi pilihan paling ujung, paling terakhir, dan harus dengan satu syarat. Setelah nikah kamu tambah dekat sama Allah nggak? Karena punten. Iya, suami ngaco nih. Tapi gara-gara suaminya ngaco, ini si istri mulai ngaji, mulai tahajud, mulai ngapalin Quran. Punten ya, bisa jadi dia lebih mudah ke surganya Allah gara-gara kelakuan suaminya secara tidak langsung. Sebagaimana ada 4 wanita paling mulia di surganya Allah: Maryam, Khadijah radhiyallahu anha, Fatimah radhiyallahu anha, yang keempat siapa? Asiyah istrinya Fir'aun. Loh, kemana wanita soleha lainnya? Aisyah, Ummu Salamah, Sumayyah, iya semuanya ahli surga. Tapi mohon maaf, 4 yang paling tinggi, salah satunya adalah Asiyah. Asiyah kan hidupnya di zaman Nabi Musa. Bonus pahalanya nggak sebanyak umat Muhammad SAW. Kita mah ada malam Lailatul Qadar, 1 malam lebih dari 1000 bulan. Ada puasa Arafah nanti 9 Zulhijjah, puasanya sehari ganjarannya 2 tahun. Di zaman Nabi Musa kan konsep bonus pahalanya belum sebanyak itu. Umur lebih panjang, bonusnya tidak lebih banyak. Tapi kok bisa-bisanya dia menjadi 1 dari 4 wanita paling mulia? Karena beliau itu dia punya hak atau kemampuan untuk berpisah. Kalau pengen pisah juga mau, ya pasti banyak yang mau. Mantan ratu soleha lagi, masa nggak mau sama Ibunda Asiyah? Tapi lihat, dia tetap di Quran surat 66 ya, At-Tahrim ayat 11. Ya kata kasarnya ginilah, ya Allah, jika dengan bersabar bagiku ngadepin suami seperti ini, lebih mudah bagiku untuk ke surgamu ya Allah. Hamba ridho ya Allah. Maka perhatikan, berarti kan Asiyah mencapai derajat surga setinggi itu karena bersabar ngadepin Firaun. Kenapa? Karena sabar itu
adalah ibadah yang ganjaran pahalanya tanpa batas. Quran surat 39 Az-Zumar ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Hanya orang-orang bersabarlah yang ganjaran pahalanya disempurnakan tanpa batas. Iya, sholat ada takaran pahalanya, Bu, banyak. Iya, sedekah ada takaran pahalanya, Bu. Al-Baqarah 261 dikali 700 kali lipat standarnya. Tapi kalau yang pahalanya tanpa batas, sabar. Nah, sabarnya Asiyah kan bukan sabar ngadepin suami yang naruh anduk sembarangan, bukan ngadepin suami yang naruh gunting kuku nggak ditaruh di laci lagi, bukan sekedar suami yang kalau ambil baju teh atasnya nggak diangkat dulu jadi berantakan semuanya gitu kan. Ini yang dihadapin Firaun, bos, ya. Sengaco-ngaconya manusia yang pernah Allah ciptain, Firaun. Tapi dia memilih sabar, maka itulah surganya dia. Ya. Oke, tolong silakan. Oke, kamu pisah nih secara fikih boleh nih. Misalkan, karena misalkan secara fikih istri berhak minta diceraikan kalau suami melakukan dosa besar. Namanya khulu. Ya. Jadi sebetulnya hak cerai itu adanya di suami. Istri nggak bisa. Tapi kalau suami melakukan dosa besar, istri boleh minta khulu, minta diceraikan. Contoh apa? Suami ngebunuh, suami murtad, suami ya dosa-dosa besar, berzina, selingkuh dan yang lain-lain. Itu berhak minta diceraikan. Tapi tolong sekali lagi, iya ini pahit, iya kamu korban, iya suamimu jahat. Tapi kalau gara-gara ini kamu lebih dekat ke Allah, kamu lebih mudah ke surganya Allah. Yang kami tidak pengen setelah nikah akhirnya dia jadi nggak tahajud lagi, jadi malas-malesan karena suaminya udah baik. Apalagi kalau cerainya gara-gara ada berondong yang lebih ganteng, lebih nggak boleh lagi itu. Ya. Kan harus dengan satu syarat dan tujuan, bikin tambah dekat sama Allah atau enggak. Ya, secara fikih seperti itu. Jadi kalau ada yang berkata, "Ntar dulu kok suami saya lebih parah dari Firaun." Bohong, Ibu. Kalau suami Ibu lebih parah dari Firaun, nama suami Ibu yang ditulis di Al-Qur'an. Ya. Iya dong. Kenapa yang dijadi contoh Firaun? Gak ada yang lebih parah soalnya. Ya. Tapi lihatlah, kemampuan bersabarnya itu yang diganjar surga oleh Allah kan. Makanya silakan. Makanya ukur, yang tahu kepahitan dan tahu kemampuan bertahannya kalian masing-masing. Tapi tolong selalu sertakan pertimbangan akhiratnya. Ya. Karena aslinya semua ujian itu bisa jadi jalan ke surga kalau jadi jalan tambah dekat sama Allah. Harta bisa jadi jalan ke surga kalau bikin tambah dekat kepada Allah. Hilang harta juga bisa jadi jalan ke surga kalau gara-gara hilang harta dia jadi tambah dekat sama Allah. Makanya itulah kata Nabi, ajabanil amri mu'min, sungguh ajaib perkara seorang beriman, karena dapat